Prambanan yang dibangun oleh dinasti Mataram Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu pada tahun 856 Masehi. Kalau Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Mataram Wangsa Sailendra yang memeluk agama Buddha pada tahun 824. Jadi antara Candi Borobudur dengan Prambanan selisih waktu perbedaannya ada 32 tahun. Borobudur lebih tua. Nah, awal mula kata Prambanan berasal dari bahasa Sanskerta, namanya adalah para Brahmana. Para yang berarti banyak, Brahmana berarti pendeta, jadi banyak pendeta untuk umat Hindu. Yang awal mula dulu candi ini semuanya ada 240 candi. Pada halaman dalam ada 16 candi pokok. Yang di zona kedua ada 224 candi perwara. Semuanya ada 240 candi. Namun yang sekarang Anda lihat dan buktikan banyak batu-batu yang berserakan, rusak. Ini karena dulu candinya rusak kena gempa bumi. Gempa itu terjadi tahun 1006 yang dinamakan Mahapralaya. Ketika Gunung Merapi meletus, Gunung Merapi dari sini ke utara masih 32 km. Ketika Gunung Merapi itu meletus, semua candi-candi hancur semua, termasuk Candi Borobudur bersamaan. Jadi tidak ada satupun candi yang utuh, semuanya hancur. Baru candi-candi ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari warga Belanda bernama Cornelius Agustinus Loon tahun 1733. Keadaan candi terkubur oleh abu vulkanik Merapi. Kemudian candi yang paling besar itu mulai dipugar, mulai diperbaiki tahun 1926. Selesainya tahun 1953. Satu candi yang besar itu untuk merehabilitasi kita butuh waktu 27 tahun. Nah, terus satu candi yang kecil ini namanya Candi Perwara, candi kecil. Ini jumlahnya ada 224. Satu candi ini kita butuh waktu 8 bulan. Dananya berapa? 145.000 dolar atau sekitar 1,4 miliar. Mahal ya satu candi ya, karena kita membutuhkan dokter batu alias arkeolog. Jadi orang-orang ahli batu itu mencari batu yang bagaimana, bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana. Jadi tidak sembarang orang bisa mencari batu-batu, itu kita namakan dokter batu alias arkeolog. Nah, sekarang dari 240 candi ini yang selesai berdiri baru 22 candi dari 240. Berarti masih kurang 218 candi. Tidak cukup 50 tahun. Nah, terus candi ini dibangun tujuannya untuk menghormati 3 dewa yang dinamakan Trimurti. Tiga murti dewa, yaitu dengan adanya 3 dewa yang dinamai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, Siwa sebagai dewa perusak atau pelebur. Nah, 3 candi menghadap timur, yang tengah paling besar, tingginya 47 meter adalah Dewa Siwa. Siwa sebagai dewa paling tinggi. Sebelah kanannya, yang selatan itu adalah Candi Brahma, dia sebagai dewa pencipta. Yang utara kirinya itu adalah Candi Wisnu sebagai dewa pemelihara. Kemudian di depan candi dewa ada 3 candi wahana. Wahana artinya kendaraan, jadi masing-masing dewa punya kendaraan sendiri-sendiri. Sebagai hal contoh, bila mana Anda mau pergi kemana, Anda bisa naik sepeda atau Honda. Nah, naik lagi bisa naik mobil, seperti Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz. Nah, terus Dewa Siwa yang di tengah itu kendaraannya adalah sapi, namanya Nandi. Nandi dalam bahasa Jawa artinya mau kemana, Nangdi gitu loh. Nandi. Nah, itu ujungnya adalah lembu sapi jantan. Karena Dewa Siwa merupakan dewa paling tinggi, paling dihormati, sapi kendaraan Dewa Siwa. Maka dari itu seluruh umat yang beragama Hindu tidak diperkenankan makan daging sapi. Makanya vegetarian, tahu telur, tempe, dan sayur-sayur. Hari ini saya juga tidak makan daging sapi, tapi alasnya bukan agama. Karena apa? Daging sapi sedang mahal, nanti menunggu Idul Adha. Ya, so awal mula kata candi berasal dari bahasa Sanskerta, namanya Candika. Candika berarti Dewi Maut atau Dewi Kematian. Nah, Dewi Kematian berhubungan dengan makam. Jadi ketika candi mulai dibuka tahun 1926, batunya dibuka. Waktu itu ditemukan beberapa
peninggalan-peninggalan sejarah purbakala yang berupa emas, perak, perunggu. Ada juga beberapa mata uang terbuat dari emas. Mata uang tersebut bertuliskan Waruna dan Parwata. Waruna artinya dewa air, air adalah sumber kehidupan. Parwata artinya dewa gunung. Artinya candi ini masih ada kaitannya dengan gunung yang ada di India. Ceritanya bagaimana? 1200 tahun yang lalu ketika ada seorang raja yang meninggal, kemudian jasad raja itu dibakar, dikremasi. Nah, hal semacam kalau di Bali namanya apa? Ngaben. Ngaben itu pembakaran mayat. Jadi kalau orang Hindu yang meninggal, itu telah diadakan upacara ngaben, pembakaran mayat supaya sempurna. Karena dulu manusia hidup tuh, manusia itu dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Nah, terus kalau di India ada suatu tokoh-tokoh yang meninggal seperti Perdana Menteri India, Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, Rajiv Gandhi. Bila mana dia ada suatu tokoh yang meninggal, ini juga diadakan upacara ngaben pembakaran mayat. Setelah dibar menjadi abu dari tokoh-tokoh di India ini dibuang di puncak pegunungan Himalaya. Karena apa? Himalaya merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Ini rumah dewa Siwa, namanya Siwa Gerha. Siwa adalah dewa, Gerha rumah dewa Siwa. Kalau orang sekarang menyebut namanya Geraha, kalau dulu Gerha. Nah, maka adik-adik kalau melihat candi Hindu yang ada di India, di Kamboja, di Indonesia, bentuk candi itu merupakan replika dari pegunung Himalaya yang menjulang tinggi. Kalau candi Buddha bentuknya melebar, candi Hindu meninggi, gagah perkasa. Nah, simbolnya, perbedaannya kalau di candi Buddha di Borobudur, itu simbolnya adalah stupa. Stupa batu yang melingkar seperti bel itu. Nah, kalau di candi Prambanan simbolnya bunga teratai atau Padma. Anda pernah lihat bunga teratai yang hidup di atas air, kemudian bunga itu diangkat, yang di bawah menjadi di atas. Yang di bawah namanya Yoni, Yoni sebagai simbol wanita, yang Lingga simbol pria. Dari antara Yoni dan Lingga adalah melambangkan kesuburan. Nah, candi ini candi Siwa, candi Prambanan, juga disebut dengan nama candi Roro Jonggrang. Jadi ada dua versi cerita. Di dalam pantun Hindu bahwa candi ini dinyatakan dibangun selama 100 tahun oleh dinasti Mataram Sanjaya yang menurut agama Hindu. Kalau memasuki cerita legenda dengan cerita Roro Jonggrang, candinya dibangun hanya semalam suntuk oleh jin-jin. Ceritanya bagaimana? Dahulu kala ada seorang pemuda yang sangat sakti bernama Prabu Bantung Bondowoso. Nah, Prabu Bantung ini jatuh cinta kepada putri cantik bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang akan dijadikan istri oleh Bantung Bondowoso alasan dua hal. Satu, tidak mencintainya. Alasan kedua, Bantung telah membunuh ayahnya bernama Prabu Boko. Cintanya ditolak, dia tidak mau diambil sebagai istri. Mengingat karena Bantung seorang pemuda yang gagah perkasa, dia sakti, dia punya banyak jin, maka Roro Jonggrang takut olehnya. Maka dia pura-pura bersedia dia beristri. Langsung Jonggrang bilang demikian kepada Bantung. Oke Bantung, kalau engkau akan mempersunting aku sebagai istrimu, oke, tapi dengan catatan. Sebelum engkau mendapatkan aku, engkau harus mampu memenuhi apa menjadi syarat-syaratku. Syaratnya apa? Supaya kamu harus membuatkan aku 1000 candi dalam waktu 1 malam. 1000 candi, 1000 patung harus selesai sebelum ada ayam berkokok. Nah, mendengar permintaan ini, kontak saja Bantung mengiyakan dan menjawab, oke Jonggrang, karena aku sangat mencintaimu, aku akan kerja keras, aku akan buatkan 1000 candi untukmu dan kau akan menjadi istriku. Nah, mulailah malam-malam itu pembuatan candi yang berlangsung, yang dibantu oleh makhluk-makhluk jin. 1 candi selesai, 2 candi selesai, 3 candi selesai sampai berikutnya. Nah, kemudian Roro Jonggrang bingung, dia gelisah. Dia mundar-mandir ke sana kemari, dia berpikir bagaimana kalau 1000 candi akan selesai dalam waktu 1 malam, padahal aku tidak mencintainya. Itulah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, karena dia takut akan dijadi istri oleh Bantung Bondowoso, maka dia berusaha untuk mencari tipu daya supaya dia tidak akan jadi diambil oleh istri oleh Bantung Bondowoso. Dia bagaimana? Ketika Bantung hampir selesai membuatkan candi, Roro Jonggrang turun dari kerajaan, dia mendatangi pada orang-orang yang sedang lelap tidur. Supaya orang-orang lelap tidur lekas dibangunkan, kemudian disuruh mengambil lesung untuk menumbuk padi. Dan orang-orang yang sedang tidur tadi dibangunkan, disuruh mengambil mencari kayu bakar dan jerami untuk dibikin api unggun. Seolah-olah matahari nampak dari ufuk timur. Itu hanya bayangan api saja.
Dan orang-orang masih disuruh untuk mencari bunyi-bunyian supaya bisa lekas-lekas membangunkan ayam-ayam lekas berkokok. Nah, waktu masih malam, belum menjelang pagi, belum ada suara ayam berkokok. Ternyata saat itu Roro Jonggrang sudah menagih janjinya kepada Bandung yang sedang bermeditasi. Lalu Jonggrang bilang demikian kepada Bandung, "Oke Bandung, aku rasa waktunya sudah cukup. Coba kau segera bangkit dari meditasimu. Sudah selesai 1000 candi untuk atau belum?" Kemudian Bandung terbelah, dia kaget, dia bangkit dari meditasinya dan dia jawab, "Tidak Jonggrang, malam ini kamu curang. Siapa yang menyuruh orang untuk membakar kayu dan siapa yang menyuruh orang untuk mencari bunyi-bunyian?" Nah, kemudian Jonggrang dia jawab, dia berkelit, dia bersilat lidah, "Tidak Bandung, aku tetap minta saat ini juga 1000 candi harus selesai saat ini juga." Kemudian Bandung menjawab, "Oke Jonggrang, apapun yang kau minta, apapun yang menjadi syarat-syaratmu sudah aku lakukan, sudah aku selesaikan semua. Coba semua kami hitung candi-candi itu." Segera Roro Jonggrang itu berusaha menghitung candi satu demi satu. Ternyata setelah hitung candinya tidak genap 1000, tapi baru selesai 969. Kurang satu, adik-adik. Karena candinya kurang satu, diisi Roro Jonggrang menolak, tidak mau diambil sebagai istri. Karena Bandung Bondowoso semalam suntuk, dia tidak tidur, dia capek, satu patung tak selesai, dia tidak mau diambil sebagai istri, maka Bandung marah. Maka dia bilang demikian, "Oke Jonggrang, kalau engkau tetap berkeras kepala, engkau tidak mau ambil sebagai istri, maka dari itu sebagai genap 1000 adalah kau sendiri." Maka di sini Roro Jonggrang dikutuk, disabda menjadi patung. Patungnya ada di kamar 4 di candi yang paling besar menghadap ke utara. Setelah Jonggrang dikutuk menjadi patung, Bandung masih marah. "Hari ini aku menyumpah, hari ini aku mengutuk. Di kelak kemudian hari, seluruh perempuan dan wanita di kita Candi Prambanan di kelak kemudian hari tidak akan mendapatkan jodoh dan tidak akan kawin menjadi parawan tua." Nah, dan kalaupun kalau ada pemuda-pemudi sering